Beberapa pemberontak terkenal yang menenggelamkan kapal Inggris Bounty akhirnya terdampar dan tinggal dengan wanita pribumi di pulau terpencil Pitcairn, Pasifik Selatan. Kelompok ini terdiri dari 9 pelaut Inggris, 6 pria Tahiti, 10 wanita Tahiti, dan seorang gadis berusia 15 tahun. Seorang dari pelaut itu menemukan bagaimana menyuling alkohol dan segera seluruh koloni pulau itu rusak karena mabuk-mabukan. Perkelahian di antara pria dan wanita di situ berkembang menjadi saling melakukan kekerasan. Setelah beberapa waktu kemudian, hanya satu dari orang yang mula-mula mencapai pulau itu hidup. Namanya Alexander Smith. Dia menemukan sebuah Alkitab dari peti yang diambil dari kapal. Ia mulai membacanya dan mengajarkan orang lain apa yang dikatakan Alkitab itu. Sementara ia melakukan ini, hidupnya sendiri berubah dan akhirnya mengubah kehidupan semua yang berada di pulau itu. Orang-orang pribumi sangat terisolasi dari dunia luar sampai datangnya kapal Topaz dari Amerika Serikat pada tahun 1808. Para awak kapal menemukan di pulau itu suatu masyarakat yang mengagumkan. Makmur tanpa minuman keras, tanpa penjara, tanpa kejahatan. Alkitab telah mengubah pulau itu dari neraka dunia menjadi suatu contoh dari apa yang Allah inginkan terjadi bagi dunia ini. Keadaan tersebut tetap demikian sampai sekarang ini. Apakah Allah masih berbicara kepada orang banyak melalui halaman-halaman Alkitab? Pasti. Sementara saya menulis ini, saya memperhatikan kertas jawaban yang dikirim kepada kami oleh seorang pelajar kursus Alkitab kami. Sebuah catatan di bagian bawah menyebutkan, saya berada di penjara menunggu giliran hukuman mati karena berbuat satu kejahatan. Sebelum saya mengikuti kursus Alkitab ini, saya hilang. Tetapi sekarang, saya memiliki sesuatu untuk saya harapkan nanti. Dan saya telah menemukan kasih yang baru. Alkitab memiliki kuasa yang pasti dapat mengubah kehidupan seseorang. Bila seseorang dengan sungguh-sungguh mulai belajar Alkitab, maka kehidupan itu akan berubah secara dramatis. Bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab? Setelah menjadikan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan pertama di bumi, Allah berbicara kepada mereka muka dengan muka. Tetapi ketika Allah mengunjungi Adam dan Hawa setelah mereka berdosa, apakah yang pasangan itu perbuat? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kejadian 3 ayat 8. Dosa telah menghalangi hubungan muka dengan Allah. Setelah dosa masuk ke dunia kita, bagaimanakah Allah berkomunikasi dengan manusia? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amos 3 ayat 7. Allah tidak membiarkan kita gelap terhadap hidup dan arti hidup ini. Melalui para nabinya, orang-orang yang Allah panggil untuk berbicara dan menulis atas namanya, Ia telah menyatakan jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup ini. Siapa yang menulis Alkitab? Para nabi memberikan pekabaran Allah melalui suara dan pena ketika mereka hidup. Dan setelah mereka mati, tulisan-tulisan mereka tetap hidup. Pekabaran-pekabaran nubuatan ini kemudian dikumpulkan oleh tuntunan Allah ke dalam satu buku yang kita sebut Alkitab. Tetapi apakah tulisan-tulisan mereka dapat dipercaya? Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Penulis-penulis Alkitab menulis bukan menurut kehendak atau pikiran mereka sendiri, tetapi mereka digerakkan, dikendalikan oleh Roh Allah.
Alkitab adalah buku Allah sendiri. Dalam Alkitab, Allah menceritakan kepada kita mengenai dirinya dan menyatakan maksudnya kepada umat manusia. Itu menunjukkan pandangan Allah akan masa lalu dan juga membuka masa depan, memberitahukan bagaimana masalah kejahatan akhirnya akan teratasi dan akan datang ke dunia kita ini. Apakah semua Alkitab itu pekabaran Allah? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kitab suci mempengaruhi manusia secara menakjubkan oleh karena seluruh Alkitab adalah nafas Allah, suatu dokumen inspirasi buku Allah. Para nabi menulis apa yang mereka lihat dan dengar dalam bahasa manusia, tetapi pekabaran mereka langsung berasal dari Allah. Jadi, jika Anda ingin mengetahui apakah sebenarnya hidup ini, bacalah kitab suci. Membaca kitab suci akan mengubah hidup Anda. Lebih banyak Anda membaca itu dengan penuh doa, lebih banyak kedamaian pikiran akan Anda alami. Roh suci yang sama yang mengilhami para nabi untuk menulis kitab suci akan membuat ajaran Alkitab. Injilnya akan berhasil mengubah hidup Anda jika Anda mengundang roh itu hadir sementara Anda membaca Alkitab. Kesatuan. Alkitab sebenarnya adalah satu kepustakaan yang terdiri dari 66 buku. 39 buku Perjanjian Lama disusun antara tahun 1400 sampai 400 sebelum Masehi. 27 buku Perjanjian Baru disusun antara tahun 50 sampai 100 Masehi. Nabi Musa memulai dengan 5 buku pertama Alkitab sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Rasul Yohanes menulis buku terakhir dari Alkitab Wahyu sekitar tahun 95 Masehi. Dalam masa 1500 tahun antara penulisan buku pertama dan buku terakhir dari Alkitab, sekurang-kurangnya 38 nabi lain memberikan sumbangan penulisan Alkitab itu. Berbagai penulis Alkitab hidup pada waktu yang berbeda. Beberapa di antaranya terpisah ratusan tahun. Ada pedagang atau pengusaha, yang lain gembala, nelayan, serdadu, dokter, pengkhotbah, raja, manusia dari berbagai latar belakang. Mereka bekerja di bawah pemerintahan yang berbeda dan hidup dalam peradaban dan falsafah yang berlainan. Tetapi inilah keajaiban dari semua itu. Jika ke-66 buku dalam Alkitab dengan 1189 pasal dan terdiri dari 31.173 ayat dipadukan, kita menemukan kesatuan dan keselarasan yang sempurna dengan pekabaran yang terdapat di dalamnya. Semoga firman Tuhan ini dapat memberikan pengertian kepada kita semua.